Makasih teman-teman. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya nggak banyak sih sebenarnya, udah cukup lengkap dari teman-teman di IBC dan ICW serta Ibu Wafa tadi. Kalau lihat potret anggaran COVID sekarang kan 695,2 triliun ya. Saya nggak akan masuk ke detail ini. Tadi teman-teman IBC sudah sampaikan, tapi yang perlu dicek, diperhatikan di sini adalah soal besaran anggaran itu ternyata tidak membuahkan, saya nggak mau bilang membuahkan hasil, ternyata keterbukaan itu masih sangat terbatas sekali. Satu itu, kemudian keduanya dari sisi serapannya juga sangat rendah sekali. Kayak kita mention lah kemarin ketika Pak Presiden marah-marah, serapan Kementerian Kesehatan rendah. Setelah Presiden marah-marah baru digenjot. Habis itu menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam perencanaan. Itu pertama. Kemudian 2-3 hari yang lalu kalau tidak salah di sektor UMKM yang nilainya 123,46 triliun itu juga serapannya baru sampai dengan 11 triliun, artinya masih sangat rendah sekali. Nah, saya tidak akan masuk ke ke sana lebih detail. Teman-teman bisa browsing. Nah, gimana sih titik rawannya? Saya mungkin tadi Mbak Tari sudah sampaikan di soal distribusi alat material kesehatan. BNPB sudah merilis ini di Twitter dan di Instagramnya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana mekanisme distribusinya. Kemudian kedua, siapa yang mendistribusikan? Apakah mereka sudah terima betul atau tidak? Berapa jumlah yang diadakan dan seterusnya. Itu sama sekali tidak ada informasi sedikit pun terkait soal pengadaan sampai dengan di mekanisme pengadaannya, kemudian biayanya berapa dan seterusnya. Nah, ruang ini sangat mungkin terjadinya praktek korupsi. Kickback sangat mungkin terjadi. Kita tidak tahu, misalnya kita asumsikan begini, sederhana saja lah, misalnya 1 unit APD yang harga normal katakanlah kita pukul rata katakanlah Rp100.000, tidak menutup kemungkinan dalam kondisi pandemi bisa saja itu ada permainan, ditulis saja Rp500.000 misalnya. Dan karena kebutuhannya mendesak, maka dengan cepat dibeli dan didistribusikan. Siapa yang menjamin tidak ada kickback antara penyedia dengan penyelenggara pengadaan? Dan ditambah lagi juga distribusinya juga kita tidak pernah tahu berapa yang sudah didistribusikan, kemudian siapa saja yang menerima, tanda terimanya bagaimana, dan lain sebagainya. Informasi pengadaan tadi seperti Mbak Tari sampaikan itu sangat jelas, itu tertutup sama sekali, sulit sekali kita untuk mendapatkan informasi itu. 2 hari yang lalu saya atas nama Koalisi Warga Lapor Covid mencoba untuk mengakses informasi ke Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah terkait soal informasi pengadaan, kemudian keduanya data soal berapa jumlah warga yang sudah dites, baik itu PCR maupun rapid test. Kalau teman-teman ingat pengadaan rapid test misalnya dulu itu di awal-awal pandemi, kalau teman-teman cukup banyak beredar di media yang dipercaya, bahwa pengadaannya begitu cepat sekali. Kemudian harganya juga luar biasa fantastis. Satu, siapa yang melakukan pengadaan bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi juga BUMN pun juga melakukan pengadaan. Dan seterusnya. Nah, ini sangat rawan sekali untuk terjadinya praktek korupsi. Kita tahu persis bahwa di KPK juga sudah mulai bersuara. Kemudian artinya di sini KPK mengajak LKPP dan lain sebagainya untuk kolaborasi untuk sama-sama mengawasi proses pengadaan. Oke, menurut saya itu sebuah klaim yang mungkin cukup baik. Tapi sampai dengan saat ini kami sebagai masyarakat sipil tidak pernah tahu tuh informasi pengadaannya seperti apa. Bagaimana mekanisme pengadaannya, bagaimana perencanaannya dan lain sebagainya. Itu dari sisi pengadaan di urusan alat kesehatan atau material kesehatan. Belum lagi di soal pengadaan bantuan sosial. Kita sangat tahu
kita tahu persis bahwa di bantuan sosial orang yang sangat berdampak terhadap pandemi juga sangat sangat banyak sekali. Dan setiap wilayah juga melakukan pengadaan khususnya untuk jaring pengaman sosial, untuk pengadaan bantuan bantuan sosial. Itu juga informasinya juga sangat tertutup. Kita tidak pernah tahu bagaimana satu pemerintah daerah untuk mengadakan beras, mengadakan minyak, sembako lah ya maksud saya. Sembako paket lengkap kita nggak pernah tahu dapat mekanisme pengadaannya seperti apa. Informasinya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keduanya soal soal penerima bantuan sosial, itu juga data yang digunakan juga data data tahun 2015, itu data DTKS. Verifikasi dan validasi data juga dilakukan juga sangat terlambat. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa di mekanisme pengadaan barang dan jasa atau belanja di sektor bantuan sosial itu juga tidak pernah tahu informasinya. Kemudian juga di wilayah distribusinya. Saya sangat yakin lah teman-teman juga sering mendengar di dalam distribusi bantuan sosial itu sering terjadi masalah. Ada yang dipotong, ada yang berkurang dan lain sebagainya. Belum lagi di soal BLT dana desa yang mungkin sangat mungkin untuk dipotong itu. Nah, yang keduanya adalah terkait soal pengelolaan pengaduan. Sampai sekarang ini belum ada pengelolaan pengaduan yang terintegrasi sebetulnya. Lapor Go ID pun setelah digedor-gedor banyak pihak baru mau membuka kanal pengaduan yang terkait langsung dengan COVID-19. Itu pun juga bukan satu satu sub khusus tapi dimasukkan ke dalam satu awalnya hanya dengan hashtag corona atau COVID-19. Setelah digedor banyak pihak, akhirnya dibikinlah satu channel khusus yang terkait dengan COVID-19. Baik itu dari sisi layanan kesehatan, kemudian bantuan sosial, distribusi bantuan sosial, dan seterusnya. Nah, artinya di sini memang sinergi atau kolaborasi di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian di antara pemerintah pusat sekalipun juga tidak terjalin dengan baik. Nah, nunggu digedor dulu baru dilakukan. Nah, yang perlu diperhatikan juga sebetulnya di soal dana hibah. Nah, yang disalurkan gugus tugas itu kan membuka rekening dana hibah. Kita sangat pernah mendengar kalau tidak salah itu beberapa waktu yang lalu perusahaan-perusahaan swasta itu juga banyak menyalurkan atau memberikan donasi ke gugus tugas. Sampai sekarang ini yang kita tahu ini per data per tanggal 22 kemarin itu total dana hibah yang sudah masuk adalah sekian dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk dibelikan untuk belanja, kemudian pembelian dan santunan adalah sekian-sekian. Nah, dan ini kita juga tidak pernah tahu rinciannya seperti apa. Satu, kemudian mekanisme pembelanjaannya bagaimana. Nah, di sini akan sangat mungkin sebetulnya terjadinya praktek praktek penggelapan. Nah, di kanal gugus tugas sekalipun juga tidak dimasukkan ke dalam. Kami sih sebenarnya dari Maret April sebetulnya sudah menyusun semacam policy brief. Salah satunya kita merekomendasikan munculin dong di kanal gugus tugas itu soal dana-dana hibah ataupun donasi dari pihak swasta atau dari pihak ketiga. Jadi bukan hanya di soal infografis seperti ini, tapi dirinci dong. Perusahaan A ngasih bantuan berapa, perusahaan B dari luar negeri pun juga ngasih bantuan berapa, kemudian digunakan untuk apa saja, didistribusikan kemana saja, dan harapannya kan bisa lebih detail sebetulnya. Rasanya memang untuk isu transparansi dan akuntabilitas di dalam penanganan COVID ini rasanya tidak hanya bisa dibicarakan dalam satu dua diskusi ya. Saya pikir teman-teman di daerah sekalipun juga perlu melakukan hal yang sama untuk memotret di wilayahnya
masing-masing baik dari sisi di level kabupaten sampai dengan di level provinsi. Hari Senin kemarin itu Koalisi Masyarakat Sipil Akuntabilitas COVID mengirimkan surat terbuka kepada presiden, dan malam harinya atau besok paginya itu direspon bahwa kita berharap presiden mengatakan bahwa di dalam website Seskap itu mengatakan bahwa isu transparansi menjadi penting. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di tataran teknis tidak dilakukan. Bahkan perlu dilakukan uji coba permintaan informasi. Nah, saya pikir momentum ini menjadi satu konsolidasi bersama untuk kita sama-sama suarakan transparansi dan akuntabilitas di isu COVID-19. Saya pikir itu Mbak Belly yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.